Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Suasana semakin ramai sore itu. Sky masih bermain dengan Hana di tepi danau, sementara Evan menatap Hana dari kejauhan. Melihat senyum cerah di wajah wanita itu saja sudah mampu membuat jantungnya bergetar hebat. Ia sampai mengusap dadanya berulang-ulang demi menetralkan getaran itu. "Sepertinya aku sedang sakit, Osman. Bisakah kau menghubungi dokter ahli jantung?" Osman menatap Evan dengan dahi mengerut. "Anda sakit? Kalau begitu, kenapa tidak istirahat di rumah, malah keluar jalan-jalan?" "Kau benar, seharusnya aku istirahat di rumah dan memikirkan cara untuk mencairkan gunung salju itu." "Gunung salju? Memang gunung salju mana yang mau dicairkan, Tuan?" Osman mengedarkan pandangannya ke sekitar. Yang terlihat hanyalah gunung berbatu dengan lembah hijau. Mana ada gunung salju? Ia mulai merasa tuannya sudah hilang akal sejak menemukan Hana dan anak-anaknya. "Kau tidak akan mengerti. Kau ini kan jomblo nelangsa sejak lahir," ketus Evan tanpa memperdulikan tatapan bingung Osman. "Apa hubungannya gunung salju dengan jomblo sejak lahir? Dasar aneh," gerutu Osman dalam batin. Tak lama berselang, Sky berlari dengan penuh semangat ke arah mereka, membawa 2 buah permen lollipop di tangannya. "Star, lihat, aku bawa lollipop ini untukmu." Ia menyerahkan 1 lollipop warna-warni ke tangan adiknya dan Star menerima dengan penuh semangat. "Wow, ini kan lollipop yang enak." Evan menatap kedua anaknya dengan alis berkerut. "Siapa yang memberikan lollipop ini padamu? Makanan manis itu bisa membuat gigi kalian rusak." "Paman itu yang membelikannya, Dedi." Sky menunjuk ke satu arah. Di kejauhan sana, tampak Hana sedang mengobrol dengan seorang pria di tepi danau. Terlihat cukup akrab walaupun mereka berdiri berjarak. Mata Evan pun mendelik, rasa panas mulai membakar tubuhnya. "Siapa dia, Sky?" tanya Evan tanpa mengalihkan pandangannya dari Hana. "Itu Paman Aga, Dedi. Dulu Paman Aga sering datang ke rumah dan membawa makanan. Tapi karena Mami selalu mengusirnya, Paman Aga tidak pernah datang lagi," jawab Sky polos sambil memainkan lidah pada lollipopnya. "Tadi Mami juga menolak permen yang dibelikan Paman Aga, tapi Paman Aga memaksa, jadi aku menerimanya." Rasanya Evan ingin sekali membuang lollipop pemberian laki-laki itu. Ia menatapnya dengan kecurigaan. "Osman, bukankah dia sedang berusaha merebut hati Hana dengan menyogok anak-anak menggunakan lollipop?" "Mana saya tahu, Tuan. Saya kan jomblo nelangsa sejak lahir." Evan mendengus kesal saat menyadari Osman sedang mengembalikan perkataannya tadi. "Kau sedang mengejekku ya?" "Tidak, saya mana berani." "Lalu, apa yang kau lakukan di sini? Cepat, kau panggil Hana Cabrera dan kita pergi sebelum aku benar-benar sakit jantung." "Maaf, Tuan, bukankah akan lebih baik kalau Anda sendiri yang memanggil Nona Hana? Kalau saya yang memanggil, dia tidak akan peduli." "Kau sangat tidak berguna." Evan menggerutu sambil menunjuk-nunjuk dada Osman. "Pegang ini saja." Evan menggeser kursi roda Star dan meminta Osman memeganginya. "Baik." Sambil melangkah, Evan tak henti-hentinya menggerutu dalam hati. Sementara Sky dan Osman mengikuti di belakangnya sambil mendorong kursi roda Star. "Sayang, sepertinya anak-anak sudah lelah. Ayo kita pulang." Hana dan pria asing itu menoleh karena terkejutnya rahang Hana sampai terbuka lebar mendengar panggilan sayang yang disematkan Evan kepadanya.
Evan yang sekarang sangat berbeda dengan yang dulu. Ia terus melontarkan hinaan wanita murahan terhadap Hana. "Ada apa dengannya?" batin Hana. "Hana, laki-laki itu siapamu?" Hana seketika menundukkan kepalanya. Ia tak tahu harus menjawab apa. "Sebenarnya dia bukan siapa-siapaku," ucap Hana pelan, membuat mata Evan melotot. "Apa katamu? Berani sekali kau menyebut aku bukan siapa-siapamu." Evan menikam Hana dengan tatapan tajam, sedangkan Hana tampak tidak begitu memperdulikan. Ia malah bersikap sangat santai, seolah tidak ada masalah berarti. Padahal kecemburuan ayah dari anak-anaknya itu sudah berada di level mematikan. Layaknya gunung Merapi yang siap memuntahkan lahar panas. "Memangnya kau siapa?" Seloroh Hana membalas tatapan Evan dengan menantang. "Sial, aku bahkan tidak bisa menyebut dia milikku. Aku ingin sekali mengurung wanita ini di rumah," ucap Evan dalam batin. "Kenapa kau tidak bisa menjawab?" tanya Hana lagi ketika Evan masih diam mematung. "Sekarang aku memang belum jadi siapa-siapamu, tapi tidak lama lagi akan menjadi segalanya bagimu." Evan begitu yakin saat mengucapkannya. "Percaya diri sekali dia," gumam Hana memalingkan pandangan. "Aku tidak ada rencana menjadikanmu segalanya bagiku." Evan mendengus saat merasa telah kehabisan kata-kata. Hana seolah mengibarkan bendera perang, namun perang belum dimulai sudah kalah dengan telak. "Aku akan memaksamu untuk itu," ujarnya. "Coba saja." Evan tersenyum tipis, lalu memberi kode kepada laki-laki yang berdiri tepat di belakangnya. Walaupun Evan tidak mengucapkan sesuatu pun, Osman dapat menebak apa keinginan tuannya. Osman menganggukkan kepala, lalu menatap Sky dan Star. "Nona kecil, tuan muda, ayo kita ke mobil saja dulu." Tanpa bertanya, Sky dan Star menurut apa kata asisten dedinya itu. Osman sangat menyenangkan bagi Sky dan Star karena menuruti semua keinginannya. Laki-laki itu membawa mereka menjauh menuju sebuah mobil yang terparkir di depan gerbang. Sementara Evan menatap mereka yang sudah berada dalam jarak aman, tak ingin anak-anaknya melihat dan mendengar perdebatannya dengan Hana. Sebab itulah ia meminta Osman membawa Sky dan Star menjauh dari sana. Ia lantas mencengkram pergelangan tangan Hana dengan erat, membuat dahi wanita itu berkerut karenanya. "Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku." "Tidak akan," sambil menggerakkan genggaman dengan sangat posesif sehingga Hana tak dapat melepaskan diri. "Lepaskan! Kemana Evan Marik Askara yang dulu? Bukankah kau sangat membenci Hana Cabrera?" Kali ini ucapan Hana sangat telak membungkam Evan. Genggaman tangan erat itu pun merenggang, lalu kemudian terlepas begitu saja. Menyerang dengan masa lalu adalah senjata ampuh Hana untuk membungkam laki-laki di hadapannya. Aga menatap Hana dan Evan bergantian. Ia seolah menjadi orang ketiga di dalam perdebatan itu. Sebentar, sebenarnya kalian ini ada hubungan apa?" "Tidak ada," jawab Hana ketus. "Tapi tadi aku mendengar anak-anakmu memanggilnya Dedi. Apa dia ayahnya anak-anakmu?" tanyanya semakin penasaran. Hana tak menjawab, ia hanya melirik Evan, lalu kemudian menundukkan pandangan dengan wajah merona merah. Bukan merupakan hal yang dapat dibanggakan jika memiliki anak di luar pernikahan. Namun, cinta satu malam yang terjalin tanpa sadar itu telah membuahkan sepasang anak kembar. Aga menarik pergelangan tangan Hana yang membuat Evan seperti terbakar. Ia pun menghempas tangan laki-laki itu.
"Jangan sentuh dia," seru Evan menatap tajam. Detik itu juga sebuah mobil berhenti tepat di hadapan mereka. Osman membuka kaca jendela mobil, sedangkan Evan kembali meraih pergelangan tangan Hana dan membuka pintu mobil, mendorong Hana masuk dengan sedikit memaksa. "Kau sudah gila ya?" ucap Hana kesal. "Sudah lama." Evan pun masuk ke dalam mobil dan duduk di sisi Hana. "Jalan, Osman." "Baik, Tuan." Ia melirik ke belakang di mana Evan dan Hana duduk. Laki-laki itu hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukankah kelakuan mereka seperti sepasang remaja yang sedang saling cemburu?